Perkebunan Nusantara 8 meminta pesantren alam agrokultural Markas Syariah yang dikelola Habib Rizik Syihab untuk dikosongkan. Surat berisi somasi tersebut dikeluarkan PTPN 8 untuk pesantren alam agrokultural Markas Syariah yang terletak di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas seperti apa pesantren alam agrokultural milik Habib Rizik yang harus dikosongkan dalam 7 hari tersebut? Dikutip, seandainya dipakai sistem monarki itu kerajaan. Kalau ayahnya meninggal, naik anaknya. Walaupun anaknya itu bodoh, walaupun anaknya itu perempuan, walaupun anaknya itu masih kecil, kalau pakai sistem monarki, tetap naik anaknya. Kebetulan waktu itu ada kerajaan Persia. Kerajaan di dunia ini yang besar dua. Satu kerajaan Romawi, itulah dia yang ada di Italia, Eropa, blok barat. Yang satu lagi kerajaan di timur, namanya Persia. Raja Romawi gelarnya Kaisar, yang paling terkenal Julius Kaisar. Sedangkan Raja Persia gelarnya Kisra. Meninggal Kisra, digantikan oleh anaknya perempuan, nama anaknya Buran. Lalu apa kata Nabi? Sampai berita bahwa raja ini mati digantikan anak perempuan yang tak punya keahlian di bidang politik kepemimpinan. Tapi karena pakai sistem monarki, meninggal bapaknya, otomatis dilantik anaknya. Anaknya itu perempuan namanya Buram. Lalu kemudian muncullah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka mengangkat pemimpin mereka perempuan. Itu hadis itu ada kronologisnya. Ini hadis ini kalau dipotong, nanti calon-calon anggota legislatif yang perempuan bisa tersudut dengan hadis ini. Jangan pilih pemimpin perempuan, karena kronologisnya adalah mau dilantik anak kecil yang tak punya keahlian. Kata Nabi, tak akan beruntung Persia kalau mereka mengangkat calon pemimpinnya seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa. Lalu kemudian sistem yang kedua adalah itulah yang dikenal dengan demokrasi. Demokrasi artinya semua orang punya hak untuk memilih. Selama dia punya KTP, dia berhak untuk memilih. Kamu punya KTP? Punya, milih. Kenapa belum punya KTP? Belum vaksin. Pergi vaksin. Pas mau vaksin, saya mau vaksin Pak. Punya KTP? Belum, urus KTP. Alam-alam gilo. Siapa saja yang punya KTP, umur 18 tahun, berhak untuk memilih. Luber, langsung umum, bebas, rahasia, masuk ke kota. Maka dalam demokrasi tak ada beda suara profesor doktor dengan suara tukang penggali parit. Mohon maaf, penggali parit jangan tersinggung. Ini bukan masalah status sosial, tapi ini masalah kualitas pemikiran. Tentulah tak sama antara guru besar yang ada di universitas berpikir. Maka jalan yang paling tengah itu jalan Islam. Islam tidak menganut monarki. Siapa saja yang raja maka anaknya otomatis jadi raja. Meninggal raja tadi malam, lahir anaknya subuh ini, tak buka biji matonya langsung jadi raja. Tidak adil. Dalam demokrasi siapa saja punya suatu suara. Ketua Majelis Ulama Indonesia belajar di Makkah 20 tahun, sama suaranya. Kalau bahasa awaknya, bahasa kampung awak, one man one vote. Yang adil ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah mereka untuk menetapkan pemimpin mereka. Itulah maka bermusyawarah sahabat-sahabat Nabi di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita sampai di kota Madinah, ini Masjid Nabawi menghadap kita ke kiblat. Di sebelah kanan Masjid Nabawi ada satu petak taman cantik, kebun-kebun hijau, tidak dibangun hotel. Maka itulah tempat musyawarah sahabat Nabi untuk memilih siapa pemimpin kota Madinah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dipakai sistem monarki, pastilah yang menggantikan itu Fatimah, karena anak Nabi, anak kesayangan Nabi. Atau kalau tidak Fatimah, pastilah menantu Nabi, Sayyidina Ali. Tapi Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Maka sahabat bermusyawarah, lalu kemudian pada musyawarah itu mereka ingin mengangkat Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Anak muda,
gagah perkasa. Tak ada orang berani membaca Al-Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu mereka kalau baca Quran tak berbunyi, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, barulah orang berani baca Quran kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang berani baca Quran sesudah Umar bin Khattab masuk Islam? Karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan tiap tahun. Sudah menang juara gulat masuk Islam. Tak akan ada orang berani mengganggu orang Islam. Itulah pentingnya preman-preman itu diajak ke masjid, supaya orang tidak mengganggu orang nanpai ke mas haji. Maka Umar bin Khattab menjadi simbol kekuatan, menjadi simbol keperkasaan, gagah, bertenaga, anak muda, dihormati. Maka setuju kalau Umar diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi kemudian Umar merasa dirinya tak layak. Yang layak untuk menjadi pemimpin kota Madinah, umat Islam, adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar menggantikan Nabi jadi imam solat ketika Nabi sedang sakit. Nabi tak ada mengatakan, nanti kalau aku mau meninggal dunia, menggantikan aku menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Tak ada. Kenapa Nabi tidak berpesan demikian? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Seandainya Nabi mengatakan, pemimpin nanti setelah aku meninggal adalah Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya. Seandainya Nabi mengatakan, sesudah aku meninggal nanti yang akan menjadi pemimpin adalah Ali, apa kata orang? Iyalah Ali kan sepupunya, Ali kan menantunya, suami Fatimah. Islam memutuskan segala perkara dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat, barundiang sesudah makan. Itu mah kok awak ndak ada barundiang gini kok. Ambo saya ceramah surang, danga saya lah. Karena berunding itu sesudah makan. Tidak mungkin orang berunding perutnya lapar, caciannya ikui barundiang. Berunding itu sesudah makan, sesudah minum, dalam keadaan tenang, barulah dia mengeluarkan ide-ide pendapatnya. Bermusyawarahlah mereka, siapa yang paling layak? Yang paling layak adalah Abu Bakar Siddiq. Karena waktu Nabi sakit, Nabi meminta Abu Bakar menjadi imam. Iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar menjadi imam, keluar Nabi dari kamarnya, pintu kamar Nabi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit, tiba-tiba waktu sedang sholat itu keluar Nabi dari kamarnya, ingin ikut sholat. Lalu kemudian sahabat yang jadi makmum itu memukul tangan, ingin mengasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi tiba. Kan tidak mungkin ya, Abu Bakar Nabi tiba. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi yang sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Karena kalau tertutup tidak tahu asianan tiba. Tiba-tiba dibuka, Pak Wali guys ya. Jadi sholat itu mata terbuka. Orang yang sholat itu bukan berarti dia hilang ingatan, lupa naik ke Sidratul Muntaha. Orang sholat itu dalam keadaan sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kadang ada orang sholat, ambo ya, kalau sudah sholat itu hilang sadonya. Berarti orang diculik hantu. Sholat dalam keadaan sadar, sholat dalam keadaan ingat, sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk tidak menghilangkan. Maka yang paling khusyuk sholat itu adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi sadar bahwa Abu Bakar jadi imam, datang Nabi ingin sholat bersama mereka. Apa pelajaran dari sini? Banyak pelajaran. Tapi pelajaran yang paling penting adalah sesakit-sakitnya Nabi, dia paksakan untuk datang sholat berjamaah. Sampai ketika Nabi tak lagi bisa berjalan, dia bukakan jendela.
Sahabat semuanya menengok, mungkin Nabi akan datang sholat. Habis itu Nabi menutup tirai, penutup jendela. Nabi mempersilahkan mereka sholat. Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, disiram dengan air dalam qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang diisi air. Disiramkan ke wajah Nabi. Disiramkan ke wajah Nabi. Terbangun Nabi, terjaga Nabi. Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan, saat sadar apa yang permintaannya? Sholat berjamaah. Coba awak pingsan 3 hari. Sadar tak? Katupe gulepak. Apa yang paling nikmat terasa, itulah permintaan pertama kalau kita sadar dari pingsan. Dan yang paling nikmat bagi Nabi adalah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Padahal yang sholat berjamaah yang wajib nih laki-laki, tapi di musola kita malah ama-ama pun datang juga sholat berjamaah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka dia datang baik. Di Palestina tak boleh perempuan sholat berjamaah karena takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Padang ada tentara Israel yang menunggu di luar? Tidak ada. Aman. Maka silakan datang sholat berjamaah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sholat berjamaah tapi dari rumah ke surau pakai celana sempit. Banyak laki-laki masuk parit. Jangan sholat berjamaah tapi memakai parfum yang terlampau harum semerbak sampai-sampai hilang ayat imam. Jangan sholat berjamaah pakai lipstick 2 inci, pakai make up. Tetap menutup aurat, menjaga syarat-syarat, menjaga adab-adab. Jangan sholat berjamaah. Ada kawan nambo ustaz, dia termasuk yang setuju perempuan sholat berjamaah, tapi tiba-tiba suatu harinya menelpon ambo, patutlah perempuan lebih baik sholat di rumah. Mengapa itu ustaz? Ambo tadi ke Mas Haji, tarik hampir ambo pingsan. Mana ambo masuk ke Mas Haji, orang alun adolai tirai batu tui, tiba-tiba ambo dengar dari sebelah rupanya orang tu galak di sebelah rame-rame. Maka ke masjid, masuk masjid berzikir, masuk ke masjid baca Quran, masuk ke masjid diam karena mendapatkan pahala iktikaf. Ustaz Somad kenapa tadi tidak diam dan iktikaf? Ambo talambe. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam pemimpin diangkat berdasarkan imam sholat berjamaah. Kalau inilah dipakai di Republik Indonesia untuk mengangkat RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, yang mau diangkat menjadi pemimpin mesti lulus dari seleksi imam di suraunya masing-masing. Mantap atau tak mantap? Mantap. Ini mesti diusulkan ke KPU. Maka orang masjid akan memimpin, memilih orang-orang yang sholat berjamaah. Karena dalam dunia demokrasi, siapa yang paling banyak pemilihnya, dialah yang menang. Orang mabuk tak akan mungkin memilih orang sholat. Pemabuk pasti akan memilih sesama pemabuk. Maka naiklah pemimpin pemabuk karena yang memilih orang sakau. Betul? Tapi kalau orang sholat, orang surau, orang musola, orang masjid, dia akan memilih sesama orang masjid. Kenapa? Pilih seleko. Maka ikon dipilih geng awak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara masalah kepemimpinan di masjid, di masjidlah cikal bakal kepemimpinan. Kalau masjid itu jamaahnya 100 orang, ada 100 masjid, berapakah jumlah masyarakatnya? Itu bisa masuk soal CPNS. 100 masjid di kota kita. Di kota Padang tak mungkin 100 masjid, pasti lebih daripada itu. Karena masyarakat Minangkabau suka membangun masjid, mewakafkan tanah untuk bangun masjid, meramaikan masjid, negerinya para ulama. Tak mungkin 100 masjid. Andai kita patok 100 masjid, di masjid itu ada 100 jamaah, maka 100 kali 100 berapa itu? Sudah ada 10.000 orang. Yang 10.000 orang itu punya istri, punya suami, punya menantu,
punya anak, punya cucu, maka 10.000 menjadi 20.000, menjadi 30.000, menjadi 40.000, bercabang-cabang. Dari satu kepala rumah tangga, istrinya juga ke masjid, anaknya ke masjid, cucunya ke masjid, menantunya sebenarnya tak suka ke masjid, tapi karena dia tinggal sendirian di rumah takut, ikut juga ke masjid. Masyarakat mengikut orang banyak. Kalau sudah orang ramai ke masjid, maka insya Allah. Tapi masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, masjid tempat menuntut ilmu. Subuh habis sholat pulang, zuhur habis sholat pulang, asar habis sholat pulang, maghrib habis sholat pulang. Dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah, pengajian. Saya selalu mengusulkan jangan buat pengajian habis isya. Banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadirilah pengajian kita setelah isya nanti. Saya kalau ngisi pengajian mintanya setelah maghrib. Kenapa Ustaz tak mau setelah isya? Karena kalau dibuat setelah isya, ustadznya sampai, jamaahnya belum datang. Terduduk Ustaz, jamaah sekalian, ustadz kita sudah datang, harap kita ke masjid. Tapi kalau dibuat maghrib, jamaah insya Allah berjamaah 2 kali. Sholat maghrib berjamaah, maghrib ke isya 45 menit, pengajian tak panjang-panjang. Habis isya baru dibuat tanya jawab. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, anak-anak laki-laki perempuan ikut tetap di dalam. Tapi kalau dibuat Pak Ustaz dari maghrib ke isya, anak-anak tak bisa mengaji, dibuat pengajian 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, semua mati. Yang hidup orangnya. Sekarang apa yang terjadi? Orangnya pun tidak hidup. Orangnya hidup Pak Ustaz. Hidup itu bukan berarti dia berjalan, berkata-kata, berbicara. Hidup itu artinya mengingat Allah. Begitu dalam hadis. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang melalaikan Allah seperti orang hidup dan orang mati. Siapakah orang yang hidup? Orang yang mengingat Allah. Kalau ibu punya suami, suami ibu berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Tapi kalau suami ibu tak sholat, tak berzikir, tak baca Quran, tak mengingat Allah, berarti selama ini ibu menikah dengan zombie. Kalau bapak punya istri, ikut pengajian, baca Quran, sholat berjamaah, berarti istri bapak hidup. Tapi kalau istri bapak tidak sholat, tidak berzikir, tidak berjamaah, tidak baca Quran, berarti selama ini istri bapak adalah mak lampir. Jangan heran kalau anaknya jadi tuyul, hantu. Masyarakat yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan masyarakat hidup. Innaka la tusmi'us summa. Kau tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Yang mati yang mana? Bukan mati yang di kuburan itu. Yang di kuburan itu bisa mendengar apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau orang mati di kuburan tak bisa mendengar, untuk apa kita diajarkan ucapan salam lewat di kubur? Lewat di kubur itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Lewat kubur mengucapkan salam, itu menunjukkan orang yang dikubur bisa mendengar. Mana dalilnya hadis orang dikubur bisa mendengar? Orang dimasukkan ke liang lahat, dia mendengar suara gesekan sandal orang yang meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan kubur itu, pulang kita ke rumah, anak menantu, sahabat, kerabat, tetangga yang pulang ke rumah mengantar jenazah, jenazah itu mendengar suara gesekan sendalnya, kresek, kresek, kresek. Bayangkan kita di kamar sendirian, gelap, mati lampu, kita dengar suara gesekan sendal orang jauh meninggalkan kita. Begitulah sunyinya di liang lahat. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Satu cuman, wa amaluhu. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, berbentuk wujud makhluk yang akan menemani kita di liang lahat, liang kubur. Apa kata dia? Aku adalah amalmu. Kalau amalnya baik, sholatnya khusyuk, zikirnya banyak, sholawatnya bagus, sedekahnya melimpah ruah, akulah amalmu yang baik, bentuknya pun baik.
Tapi kalau dia mabuk, berzina, minum khamar, membicarakan aib orang lain, berbentuk makhluk yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang menakutkan. Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu. Apa kau tak ingat dengan aku? Maka semuanya akan kita jadikan sebagai sahabat. Yarji'usnani, yang menemani orang sampai ke liang lahat ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah ahluhu, keluarganya. Kalau suami meninggal, istrinya ikut mengantar. Kalau suami ibu meninggal, ibu ikut apa tidak mengantar? Ikut kata dia. Mau masuk ke dalam? Enggak. Dengar tuh Pak, tidak kata. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menangis di liang lahat, di liang kubur, pernah mungkin bapak ibu melihat orang mengantar jenazah, lalu kemudian istrinya menangis, udah. Banyak orang melarang, banyak buya-buya, ustaz-ustaz melarang, jangan. Istrinya mau masuk ke dalam, jangan. Kalau saya enggak, saya biarkan aja. Tak akan masuk, dia cuma bersandiwara aja. Tidak ada orang mau ikut orang mati. Yang mau ikut cuma satu. Wa amaluhu amal. Sempat-sempatkanlah melangkahkan kaki ke masjid. Sempat-sempatkanlah menyapu, mengusap kepala anak yatim. Sempat-sempatkanlah berzakat, berinfak, bersedekah. Sempat-sempatkanlah mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Sempat-sempatkanlah menolong anak yatim, fakir, miskin. Karena sampai masanya nanti kita mau tapi tak sempat. Sekarang masanya sempat tapi tak mau. Sampai masanya nanti mau tapi tak sempat. Suara azan sayup-sayup masuk ke telinga di ruang ICU rumah sakit umum. Hayya 'alas shalah. Mau ke masjid tapi tak mampu. Kaki terbaring. Kena penyakit apa? COVID-22. COVID-19 balik sudah lewat sudah. Bermutasi ini apa? Berkembang lebih canggih dari sebelumnya. Amboko bodoh dalam masalah virus. Jadi yang mau tanya ke dokter, Pak dokter, kenapa orang sudah vaksin 2 kali tetap kena COVID? Karena COVID-nya bermutasi Pak Ustadz. Mutasi itu apa? Payah lo jalekan ke profesor lo kecil. Berkembang lebih dari yang terpikirkan manusia. Dulu orang cukup dengan cuci tangan, pakai masker, insya Allah selamat. Kenapa? Karena COVID tidak masuk ke telinga. COVID hanya masuk ke mulut dan ke hidung. Itu maka 2 kan ditutup. Bayangkan kalau nya bermutasi masuk ke telinga. Sumbek telinga sadon. Ndak ada tausiah, ndak ada khutbah leh. Jumat iko indak ada khutbah dek telinga awak tas sumbek sadonyo. Baik, terima kasih Sobat Santri dimanapun Anda berada ya, sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa mengedukasi kita semua tentang apa-apa yang ada di dalam video. Terima kasih juga buat yang sudah komen, sudah subscribe, semoga Anda bahagia selalu. Dan di akhir video terima kasih buat semuanya, semoga disehatkan, semoga dilancarkan rezekinya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.